Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen yang kami hormati. Kami dari kelas 2B yang beranggotakan Puspita Ayu Handayani, saya Salsabila Kusma Putri, dan Willy Fernando. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Incoterms 2020. Nah, Incoterms itu apa sih? Diambil dari katanya, Incoterms adalah singkatan dari kata International Commercial Terms. Internasional berarti internasional atau antar negara. Komersial merupakan bentuk perdagangan atau yang berkaitan dengan perdagangan. Terms merupakan kata jamak dari term yang artinya istilah-istilah. Nah, untuk secara keseluruhan, Incoterms adalah berbagai istilah yang diciptakan untuk bisa menyamakan pengertian yang terjalin antara pihak penjual dan pihak pembeli di dalam perdagangan internasional. Incoterms sendiri diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, ada kategori E, merupakan keberangkatan. Yang kedua adalah kategori F, gerbong utama tidak dibayar. Yang ketiga adalah kategori C, gerbong utama dibayar. Yang keempat adalah kategori D atau kedatangan. Nah, fitur-fitur dasar Incoterms sendiri digunakan untuk semua mode transportasi. Yang pertama ada kategori E atau keberangkatan. Nah, kategori E ini mengandung satu istilah perdagangan, yaitu XW atau mantan bekerja. Artinya, dalam dokumen perdagangan internasional, istilah XW atau Ex-Works artinya pihak penjual yang akan menentukan lokasi ataupun tempat pengambilan barang yang akan dibeli oleh importir. Nah, yang kedua adalah kategori F, gerbong utama tidak dibayar, yang berisi 3 ketentuan perdagangan. Ada FCA atau operator gratis. Penjelasannya adalah dalam FCA tanggung jawab eksportir hanya sebatas pengangkutan dari tempat asal barang sampai pengurusan bea cukai untuk ekspor, sedangkan sisanya menjadi tanggung jawab importir. FAS atau gratis di samping kapal, FOB gratis di kapal. Nah, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Puspita. Selanjutnya, kategori C atau biasa disebut gerbong utama dibayar. Istilah ini berisi 4 ketentuan perdagangan. Yang pertama, CPT, pengangkutan dibayar ke, atau dalam bahasa Inggris disebut carrying paid to. Di sini semua biaya pengangkutan dan pengurusan bea cukai ekspor ditanggung importir. Lalu, importir hanya dibebankan asuransi, pengurusan bea cukai, dan pemuatan barang di tempat tujuan akhir. CPT Incoterms juga mengharuskan penjual membersihkan barang untuk diekspor. Yang kedua, CIP, pengangkutan dan asuransi dibayarkan kepada atau dalam bahasa Inggris disebut carrying paid to. Di sini, penjual memiliki
memiliki kewajiban yang sama seperti di bawah CPT, Ecotherm, dengan ketentuan kewajiban mengontrak asuransi untuk menutupi resiko atau kerusakan pembeli terhadap barang dari pengiriman ke paling sedikit ke tempat tujuan. Yang ketiga, CFR, biaya dan pengiriman. Dalam bahasa Inggris disebut cost and freight. CFR merujuk pada pihak penjual yang akan membayar seluruh biaya yang bisa muncul dari mulai barang dikirim hingga tiba di pelabuhan. Setelahnya, biaya akan muncul dan akan ditanggung oleh pihak pembeli. Yang keempat, CIF atau biaya, asuransi, dan pengangkutan. Dalam bahasa Inggris disebut cost, insurance, and freight. CIF ini akan memungkinkan pihak penjual untuk mampu melakukan seluruh tanggung jawab sampai barang tiba di pelabuhan dan sudah siap untuk dimuat. Selain itu, pihak penjual juga wajib membayar asuransi terhadap barang yang dipesan. Dalam CIF, penawaran barang yang diberikan eksportir sudah termasuk harga barang, biaya angkut di negara asal, biaya pengiriman ke negara tujuan, asuransi, dan bea cukai ekspor. Selanjutnya, kategori D, kedatangan yang berisi 3 ketentuan perdagangan. Yang pertama, DAP, disampaikan di tempat. Dalam bahasa Inggris disebut deliver at place. Incoterm ini biasanya digunakan dalam kasus ketika para pihak tidak ingin penjual menanggung resiko dan biaya pembongkaran. Barang-barang dianggap dikirim oleh penjual ketika pembeli dan barang-barang tersebut ditempatkan di tangan pembeli pada kendaraan transportasi yang siap untuk dibongkar ke tempat tujuan atau titik yang disepakati di tempat tersebut. Kemudian DPU, dikirim di tempat tidak dibongkar atau dalam bahasa Inggris deliver at place unload. Pada istilah ini, semua biaya pengirim, asuransi, dan biaya cukai ekspor dibebankan kepada eksportir atau penjual. Di pihak importir, ia hanya bertanggung jawab untuk pengurusan biaya cukai impor. Si penjual atau pembeli juga tidak memiliki kewajiban untuk mengontrak asuransi. Selanjutnya, DDP, tugas dikirim dibayar, delivered duty paid. Di sini semua tanggung jawab pengiriman dibebankan kepada penjual atau eksportir. Pihak importir hanya bertanggung jawab untuk bongkar muat barang di tempat tujuan akhir. Keempat kategori yang disebutkan di atas juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan alat transportasi. Ecotherm untuk semua moda transportasi, XW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, dan DDP. Kemudian untuk Incoterm yang hanya untuk transportasi laut dan perairan, FAS, FOB, CIFR, dan CIF. Selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh Willy. Fitur dasar Incoterms digunakan untuk transportasi jalur laut dan darat. Yang pertama yaitu FAS, yang berarti gratis di samping kapal, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan free alongside ship. Menurut FAS Incoterms, penjual
penjual mengirimkan barang ketika menempatkannya di samping kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman yang ditentukan. Dengan kata lain, pihak penjual mempunyai tanggung jawab hingga produk yang dipesan oleh pihak pembeli tiba di pelabuhan keberangkatan dan sudah siap untuk didekati kapal pengeruk untuk proses pemuatan. Biaya lain yang akan muncul setelah kegiatan ini harus dibayar oleh pihak pembeli. Yang kedua yaitu FOB, yang berarti gratis di kapal, atau dalam bahasa Inggris disebut free on board. FOB artinya pihak penjual yang akan melakukan seluruh surat perizinan ekspor sampai barang yang sudah dipesan dimuat pada kapal pengirim. Biaya yang ada setelahnya akan ditanggung oleh pihak pembeli. Yang ketiga yaitu CFR, atau dalam bahasa Indonesia disebut biaya dan pengiriman. Dalam bahasa Inggris disebut cost and freight. CFR merujuk pada pihak penjual yang akan membayar seluruh biaya yang bisa muncul dari mulai barang dikirimkan hingga tiba di pelabuhan. Setelahnya, biaya yang akan muncul akan ditanggung oleh pihak pembeli. CIF, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan biaya asuransi dan pengangkutan. Dalam bahasa Inggris disebut cost, insurance, and freight. CIF ini akan memungkinkan pihak penjual untuk mampu melakukan seluruh tanggung jawab sampai barang tiba di pelabuhan dan sudah siap untuk dimuat. Selain itu, pihak penjual juga wajib membayar asuransi terhadap barang yang dipesan. Dalam CIF, penawaran harga barang yang diberikan eksportir sudah termasuk harga barang, biaya angkut di negara asalnya, biaya pengiriman ke negara tujuan, asuransi dan bea cukai ekspor. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.